Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah sejarah Pers akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai sejarah Pers di Amerika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firina Utami dengan nomor BP 1910861011 akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai awal Pers di Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat, Pers ini mulai berkembang pada tahun 1690 dengan istilah yang dikenal jurnalisme, yang kemudian mulai diperjualbelikan oleh seorang tukang cetak yang berkebangsaan Inggris, yaitu Benjamin Harris, yang hijrah pada saat itu ke Amerika pada tahun 1690. Surat kabar yang pertama kali diterbitkan yaitu berjudul Public Occurrences Both Foreign and Domestic, namun tidak bertahan lama karena terkendala oleh perizinan. Dengan adanya surat kabar pertama kali itu, maka mulailah berkembang surat-surat kabar lain di Amerika. Nah, salah satu surat kabar yang cukup banyak tersebar di masyarakat pada saat itu adalah The Boston Newsletter, yang diluncurkan pada tahun 1704, yang didirikan oleh John Campbell, yang merupakan seorang postmaster lokal. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Dinda Putri Sari Mekah dengan BP 1910861025. Saya dari kelompok 7 akan membahas mengenai masa pers di kala kemerdekaan. Pada tahun 1783, pers memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan negara yang baru merdeka. Sejarah surat kabar Amerika muncul di awal abad ke-18 dengan penerbitan surat kabar kolonial pertama. Surat kabar Amerika dimulai sebagai urusan sederhana sampingan untuk percetakan. Mereka menjadi kekuatan politik dalam kampanye kemerdekaan Amerika. Surat kabar baru mulai bermunculan di Amerika Serikat sebagai kelanjutan dari upaya pemerintah menyebarkan informasi kepada publik. Namun, beberapa di antara surat kabar yang muncul itu lebih bernuansa politik keras, yang banyak menggambarkan kekacauan politik di Amerika Serikat. Dan ada pula surat kabar yang berisikan kepentingan bagi penguasa tertentu. Hingga akhirnya muncul ratifikasi Bill of Rights pada tahun 1791 yang menjamin kebebasan pers dan surat kabar Amerika Serikat. Melalui kebebasan pers itu, informasi yang disajikan dalam surat kabar mulai terbebas dari berbagai kepentingan politik. Nah, pada tahun 1814, setiap harinya ada 346 cetakan surat kabar yang terbit di berbagai daerah. Kemudian, pada tahun 1830, kemajuan teknologi percetakan membuat pertumbuhan surat kabar semakin besar. Tahun 1850, tercatat sebanyak 2.526 surat kabar yang terbit di Amerika Serikat. Surat kabar pun muncul dalam edisi mingguan yang berisi informasi khusus atau ulasan kejadian dalam satu minggu. Nah, memasuki paruh terakhir abad ke-19, diperkirakan 1 juta eksemplar surat kabar beredar di seluruh wilayah Amerika Serikat. Pada periode ini, surat kabar bertransformasi dengan sajian-sajian yang lebih menarik dengan menampilkan peristiwa-peristiwa besar, disertai dengan foto-foto yang menarik. Desain dan wajah surat kabar mengalami perubahan menjadi lebih berwarna dan lebih terlihat modern. Beberapa berita pun diberikan ilustrasi berupa karikatur, gambar kartun, dan grafis. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Nama saya Irsada Aulia, BP 1910863017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebaran surat kabar. Amerika seperti New York, Philadelphia, Boston, dan Washington tumbuh, begitu juga dengan surat kabarnya. Percetakan telegraf diperbolehkan untuk mencetak ribuan surat kabar dan meningkatkan pendapatan. Dikarenakan perkembangan teknologi percetakan telah mengakibatkan proses percetakan semakin cepat, sehingga membuat surat kabar semakin merakyat karena harganya juga dikatakan murah, dan ini disebut dengan penny newspaper.
Pada kota besar, surat kabar digunakan untuk kebebasan politik, tapi juga digunakan untuk komunikasi itu sendiri. Surat kabar pertama yang sesuai dengan gaya abad ke-20 dari surat kabar adalah New York Herald. Didirikan pada tahun 1835 dan diterbitkan oleh James Gordon Bennett. Surat kabar itu independen secara politik dan menjadi surat kabar utama yang memiliki staf kota yang meliput reguler dan berita langsung, bersama dengan bisnis reguler dan meliput Wall Street. Pada tahun 1838, Bennett juga mengatur staf koresponden asing pertama yang terdiri dari 6 orang di Eropa dan menugaskan koresponden tersebut domestik ke kota-kota utama, termasuk reporter pertama yang secara teratur meliput Kongres. Sistem komunikasi kritis adalah Jaringan Nasional Surat Kabar Partisan. Hampir semua surat kabar mingguan dan harian adalah organ partai hingga awal abad ke-20. Berkat penemuan mesin cetak berkecepatan tinggi untuk surat kabar kota dan perangko gratis untuk lembaran perdesaan, surat kabar berkembang biak pada tahun 1850. Sensus menghitung ada 1.630 surat kabar partai dengan sirkulasi sekitar 1 per pemilih dan hanya 83 surat kabar independen. Garis partai berada di belakang setiap baris salinan berita, belum lagi editorial resmi yang mengungkap kebodohan, musuh, dan kemenangan partai dalam setiap terbitan. Editornya adalah pemimpin senior partai dan seringkali dihadiahi jabatan pasca magang yang menguntungkan. Penerbit top seperti Schuler Colfax pada tahun 1868, ada Horace Greeley pada tahun 1872, ada White Laureate pada tahun 1892, Warren Harding pada tahun 1920, dan James Cox juga pada tahun 1920 dinominasikan pada tiket nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Muhammad Alfarizi Dinsper dengan nomor BP 1910863001. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu teknik jurnalisme yang ada di Amerika, yaitu jurnalisme kuning. Awal kemunculan jurnalisme kuning ini yaitu pada tahun 1882, yang dimana Joseph Pulitzer mengakuisisi secara penuh surat kabar New York World. Pulitzer menggunakan teknik jurnalisme yang dilakukan dengan cara mengisi surat kabarnya dengan sajian-sajian berita menggunakan pendekatan human interest seperti skandal, gosip, isu politik, dan berita-berita sensasional lainnya. Salah satu keberhasilannya ialah ketika Pulitzer menyuruh reporternya Nellie Bailey untuk menyamar menjadi orang gila dan berpura-pura menjadi pasien di rumah sakit jiwa Blackwell Island. Di sana ia menuliskan tentang perlakuan buruk dari pihak rumah sakit jiwa kepada orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Setelah 10 hari di sana, kemudian tulisan Nelly diterbitkan dan menjadi berita yang mengejutkan bagi pembacanya. Hal ini meningkatkan penjualan dari surat kabar New York World. Kesuksesan tersebut menginspirasi William Randolph Hearst untuk menerbitkan surat kabar San Francisco Examiner yang juga memiliki gaya jurnalistik yang sama, yaitu jurnalisme kuning. Setelah menuai keberhasilan dari surat kabar San Francisco, Hearst mengakuisisi surat kabar dari New York Journal, yang dimana hal ini mengakibatkan terjadinya persaingan antara Hearst dengan Pulitzer. Persaingan ini berlangsung tidak sehat, yang bahkan mengakibatkan kejadian yang sangat menggemparkan dunia pada saat itu, yaitu pada tanggal 10 Desember 1889
terjadinya konflik antara Amerika dan Spanyol akibat dari persaingan antara Pulitzer dengan Hearst yang melebih-lebihkan setiap berita yang mereka terbitkan, sehingga kejadian tersebut dikenal sebagai Dark Age of American Journalism. Oke, sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Saya Sri Rahmayanti dengan BP 19 10 86 30 33. Jadi kali ini saya akan membahas tentang jurnalisme muckraking. Jurnalisme muckraking atau muckraking journalism merupakan sebuah sebutan kepada jurnalis Amerika yang menggunakan surat kabar sebagai tempat untuk menguak ketidakadilan, kekerasan, tindak kejahatan, peperangan, dan lain sebagainya. Nah, jurnalisme jenis ini juga mengungkap serta menyebarkan informasi-informasi mengenai penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam suatu kondisi di Amerika Serikat pada waktu itu. Istilah muckraking sendiri pertama kali itu dikenalkan oleh Presiden Theodore Roosevelt. Beliau menunjukkan para jurnalis yang melaporkan tindakan kejahatan kooperasi, hak asasi manusia, eksploitasi industri, skandal korupsi, perdagangan buruh, dan penyimpangan lainnya. Nah, awal mula keberadaan jurnalisme ini sendiri berawal dari potongan-potongan kisah tentang seorang jurnalis yang bernama Morrell yang pada saat itu bertindak sebagai jurnalis investigasi terhadap kekerasan-kekerasan yang ada pada saat itu di Amerika Serikat. Hingga kemudian potongan kisah beliau dibukukan oleh Anya Scriven dengan menguak sederet kasus tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi selama ini di dunia jurnalis. Tujuan dari jurnalisme ini sendiri adalah untuk mempengaruhi para pengambil kebijakan, politisi, dan penguasa untuk bertindak dan agar memperbaiki keadaan atau menghentikan kejahatan-kejahatan yang telah terjadi selama ini. Saya Sofian Dasfi akan menjelaskan mengenai jazz journalism. Setelah era yellow journalism, muncullah jazz journalism pada tahun 1919 sampai 1925. Pulitzer dan Hearst mengubah yellow journalism ke bentuk tabloid dengan penekanan pemberitaan terhadap seks, kekerasan, dan perselingkuhan selebritas. Tabloid muncul dengan ukuran setengah dari surat kabar dan menggunakan banyak foto. Era ini muncul setelah berakhirnya Perang Dunia I. Format tabloid diterima dengan sukses di New York setelah tahun 1919, dan hal itu bukanlah yang asing bagi jurnalisme. Daily Graphic yang muncul pada tahun 1873 hingga 1889 milik Stephen Morgan telah memiliki format tabloid. Banyak ilustrasi diberikan pada berita-berita yang dimuat oleh Daily Graphic. Hanya saja, pada saat itu tidak ada sensasional dalam media massa cetak yang muncul dalam format tabloid. Pada awal-awal periode tersebut, sensasionalisme telah memperlihatkan efeknya pada kehidupan pers. Banyak media massa Amerika pada akhirnya mengikuti era sensasionalisme. Tahun 1920 diketahui sebagai dekade kemunculan jazz journalism. Kemunculan jazz journalism ditandai dengan cepatnya pertumbuhan pers yang menekankan pada teknik pelaporan interpretatif, tidak hanya pada ranah surat kabar, tetapi juga pada radio, siaran, dan juga majalah. Masih dalam masa jazz journalism, interpretasi tumbuh berdampingan dengan sensasionalisme. Praktik tersebut dijalankan oleh majalah yang menaruh protes pada pemberitaan tabloid yang sensasional. Kedua media massa ini menuai keberhasilan dan juga kegagalan. Yang satu tetap hidup, sementara yang lain mencoba untuk bertahan. Menurut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, sensasional berarti menggemparkan luar biasa dan merangsang emosi, sedangkan interpretatif berarti mengandung tafsiran. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Fernando, 1910-23, akan mencoba menjelaskan mengenai sejarah pers pada masa Kekaisaran Luse. Pada abad 19-an, Henry Luse itu berubah genre majalahnya Time menjadi sumber berita favorit pada kelas menengah atas.
Luce disebut sebagai pribadi yang paling berpengaruh bagi warga di Amerika Serikat pada zamannya. Ia menerbitkan sebuah majalah yang merubah jurnalisme dan kebiasaan membaca masyarakat Amerika kelas atas. Time adalah sebuah majalah berita mingguan Amerika Serikat. The Time diterbitkan ke dalam beberapa edisi, seperti edisi Eropa yang diterbitkan di London. Kemudian edisi Eropa ini dijual ke Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Dan edisi Asia itu berpusat di Hong Kong, sedangkan edisi Kanada itu berpusat di Toronto. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan mengenai kedudukan pers dalam masyarakat Amerika. Komisi Kebebasan Pers, atau dikenal pula sebagai Komisi Hostins karena pencetusnya adalah Robert Hostins, sebagai yang merupakan sebuah komisi untuk menyelidiki fungsi yang tepat bagi pers dalam demokrasi modern di Amerika Serikat dan memberikan 5 persyaratan yang dituntut masyarakat modern dari pers. Yang pertama, pers harus menyajikan dalam pemberitaan yang benar, komprehensif, dan cerdas. Pers dituntut harus disajikan sebagai fakta dan pendapat harus dikemukakan sebagai murni merupakan sebagai pendapat. Yang kedua, pers berperan sebagai forum pertukaran pendapat, komentar, dan kritik. Yang ketiga, pers harus menyajikan gambaran yang khas dari setiap kelompok masyarakat dan pers harus memahami kondisi semua kelompok di masyarakat tanpa terjebak pada stereotip. Kemudian yang keempat, pers harus selalu menyajikan dan menjelaskan tujuan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Kemudian yang terakhir, pers harus membuka akses ke berbagai sumber informasi. Terima kasih.